Washington News and Talk. Laporan riset yang dirilis Lembaga Survei Indo-Strategi menempatkan penciptaan lapangan kerja sebagai bidang dengan skor paling rendah, yaitu hanya 2,65% dalam 1 tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Rendahnya skor tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor global seperti perang Rusia-Ukraina dan perlambatan ekonomi dunia, serta faktor domestik diantaranya meningkatkan kasus pemutusan hubungan kerja di berbagai sektor industri. Di sisi lain, janji pemerintah untuk menciptakan 19 juta lapangan kerja baru masih menjadi sorotan publik dan terus memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas kebijakan ketenagakerjaan yang berjalan saat ini. Bagaimana sebenarnya situasi ketenagakerjaan di Indonesia setahun terakhir dan apa yang perlu dibenahi pemerintah untuk memperluas peluang kerja bagi masyarakat? Kita akan membahasnya bersama Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia atau OPSI Timbul Siregar. Washington News and Talk. Pak Timbul, 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran. Ya. Namun dalam survei yang dilakukan oleh Indo-Strategi ternyata hanya sekitar 2,65% saja kepuasan masyarakat terhadap termasuk lapangan kerja ya dan juga bidang ekonomi. Bagaimana menurut Pak Timbul sendiri? Ya, terima kasih. Jadi memang sangat terasa memang ya sekarang ini lapangan kerja diburu oleh banyak masyarakat pekerja kita, angkatan kerja kita ya memang mencari kerja itu memang sulit ya. Dan kalau kita lihat job fair itu numpuk gitu memang. Dan tentunya ini kalau kita baca mengacu pada BPS 2025 Februari kan memang 7,28 juta orang menganggur total, 11,67 juta setengah penganggur yang memang kerjanya ya masih cari kerjaan. Kalaupun dia kerja itu belum settle gitu. Beda dengan paruh waktu dan pekerja full waktu yang memang relatif sudah settle tidak cari kerja lagi. Jadi sebenarnya yang mencari kerja itu 11,67 tambah 7,28 juta, hampir 19 juta. Nah, tentunya ini juga ditambah dengan jumlah PHK yang terus meningkat. Kalau kita perhatikan sektor-sektor padat karya juga semakin banyak ya yang gulung tikar yang akhirnya menciptakan pengangguran baru yang akhirnya menjadi pencari kerja lagi gitu yang tadinya sudah kerja. Demikian juga yang angkatan kerja baru ya yang lulusan SMA perguruan tinggi ya. Jadi tentunya lapangan kerja yang diharapkan itu memang ya tentunya menjadi faktor untuk bagaimana mengukur kinerja pemerintah yang dilakukan oleh Indo-Strategi. Nah, jadi kalau saya sih melihat misalnya ya dari tidak hanya ini ya, dari laporan Asia Fast Rising Youth Unemployment Challenge yang oleh Morgan Stanley itu kan disebutkan usia 15 sampai 24 tahun di Indonesia mencapai penganggurannya 17,3%. Nomor 2 tertinggi di Asia setelah India. Jadi Morgan Stanley juga mengatakan 59% pekerjaan baru. Kalau pemerintah bilang ada yang dibuat, ya memang pasti ada. Tetapi Morgan Stanley bilang 59% pekerjaan baru ya di kita ini 10 tahun terakhir itu di informal. Nah, jadi kan sebenarnya kalau kita membahas tentang sektor formal dan informal, yang lebih pasti kan formal. Dan ini kita perhatikan juga nih dalam stimulus 8 plus 4 plus 5. Kalau kita perhatikan yang 5 ini, kan lapangan kerja yang dibuka kan replanting, penanaman pohon ya di sektor kehutanan, terus kemudian ada desa nelayan merah putih, kampung nelayan merah putih, kemudian juga ada koperasi merah putih, kemudian juga MBG. Nah, ini kan kelompok pekerjaan yang menurut saya banyak mengarah ke sektor informal. Nah, sektor informal itu kan relatif sudah menjadi pengetahuan umum, belum itu kan persoalannya paling tidak ada upahnya layak atau tidak. Kemudian diikuti oleh perlindungan jaminan sosial atau tidak. Nah, karena rendahnya upah dan tidak diberikan jaminan sosial, maka angkatan kerja yang membutuhkan pekerjaan ini enggan masuk gitu. Jadi memang pembukaan lapangan kerjanya ada, tapi kan banyak di sektor informal, dan ini yang dikatakan oleh Morgan Stanley, 59% pekerjaan baru yang dibuat di Indonesia ini adalah sektor-sektor informal.
Nah, misalnya Koperasi Merah Putih, apakah betul mereka nanti relasinya hubungan kerja ada upah perintah pekerja sektor formal? Belum tentu juga. Demikian juga MBG, makan bergizi gratis. Bagaimana pekerja-pekerja yang membuat makanan-makanan ini, relasinya gimana hubungannya, dan upahnya bagaimana, dan kemudian terkait dengan perlindungannya, jaminan sosial. Nah, jadi tentunya memang yang diharapkan oleh masyarakat kita kan adalah bagaimana masuk ke sektor formal. Nah, ini yang menjadi kendala. Nah, memang tentunya Bank Indonesia juga tadi disebutkan tentang indeks pembukaan lapangan kerja kan di bawah 100. Yang September kemarin itu 92, di Agustus 93,2. Artinya masih di bawah 100, artinya masih pesimis. Jadi ketika ditanya, mereka pesimis dapat pemerintah bisa membuka lapangan kerja. Nah, ini kan kembali bahwa kalau saya setuju dengan survei ini yang memang kendalanya memang pemerintah belum mampu untuk lebih membuka lapangan kerja, mengatasi pengangguran terbuka, setengah penganggur, orang-orang ter-PHK, peningkat lulusan-lulusan perguruan tinggi dan SMA yang menjadi angkatan kerja baru. Nah, ini kan persoalan yang memang kita dorong harusnya iklim investasi lebih diperkuat. Tapi kan faktanya kalau mau saya perhatikan juga orang ngurus tenaga kerja asing dikorupsi sehingga masuk bui orang Kementerian Tenaga Kerja. Sertifikasi K3 demikian juga masuk bui. Nah, ini kan persoalan bagaimana iklim investasi itu akhirnya menjadi jelek ketika proses birokrasinya saja itu sangat korup gitu. Belum lagi kita bicara tentang biaya yang muncul karena ada illegal cost, karena adanya suku bunga tinggi dan sebagainya, sehingga pembukaan lapangan kerja relatif tidak sesuai gitu. Kalau dibilang berbanding, siap. Sebelum kita lanjutkan, mungkin ada pendengar ya menunggu cukup lama nih di line telepon. Ada Pak Putra dari Sumatera Utara, mungkin bisa kita sapa terlebih dahulu ya. Halo baik. Pak Putra, selamat siang Pak, silahkan. Waalaikumsalam. Selamat siang, Pak Timbul Siregar. Salam Iya Pak Timbul, mengenai topik lapangan kerja ini Pak Timbul Siregar, ini sangat kita tunggu-tunggu ya. 19 juta itu jangan hanya sekedar omon-omon ya. Buktinya Singapura yang masyarakatnya sekitar 10 juta itu, yang seluas kota Medan ya kan, bisa mengekspor masyarakatnya ke benua Eropa lainnya ya, karena SDM S1-nya pendidikan wajib belajar 12 tahun mereka itu memang betul-betul tersertifikat internasional atau di badan PBB ILO, International Labour, malah mereka di atas buruh malah. Ibarat kalau kita gaji 4 juta di sini, itu hanya gaji per jam aja di sana kalau dikonversi ke euro dan ke dolar gitu loh. Padahal sama pekerjaannya, mau pembantu rumah tangga di perkebunan sawit atau yang sifatnya receh lah rumah tangga, bahkan 2-3 kali lipat loh. Makanya kalau memang pemerintah nggak sanggup di dalam negeri dengan kekayaan alam timah melimpah itu, yang BUMN nggak menghasilkan apa-apa, yang impotensi menghasilkan keuangan negara, buka aja biro tenaga kerja di luar negeri. Kan kita punya ada atase tenaga kerja, ada dubes, ada perantau yang repatriasi ke sana. Buka nih ya, di sini ya, butuh untuk yang pembantu rumah tangga tapi bisa mengoperasikan teknologi mesin cuci gini ya, bahasanya ini ya. Itu aja. Jangan hanya omon-omon 19 juta di dalam negeri, Koperasi Merah Putih, SPPG Pangan MBG. Itu hanya receh-receh amat. Belum lagi yang kedua, Pak Timbul bilang, oke, sektor informal dan formal, padat karya, padat modal, aneka jasa. Bahkan untuk pedagang bakso yang memang mau dikasih pekerjaan sekelas apapun itu, kartu prakerja MBLK kemarin itu nggak ada berkelanjutan kalau memang serius di dalam negeri, di domestik. Terus undang-undang cipta tenaga kerja itu juga nggak jelas omnibus law-nya, apakah udah dicabut apa enggak. Jadi mau zaman presiden siapapun dia, kalau hanya kalikan dengan omon-omon seperti janji kampanye, itu hanya masuk angin, hanya halu gitu. Jadi menurut Pak Timbul ini dimulai dari mana? Karena zaman sekarang udah revolusi 5.0 dan kecerdasan AI. Sementara kita, ibarat kita masih berada di revolusi 1.0, 2.0, 3.0. Padahal pahlawan terbesar itu adalah petani, peternak, nelayan. Di situ kalau memang kita mau gencar, tapi kita nggak mau. Malah kita yang di dalam negeri ini seperti penonton di negeri sendiri. Dengan kekayaan alam melimpah, tapi kita nggak pernah rasakan itu dari BUMN kita. Mohon petunjuk. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Pak Putra ya.
Pak Timbul, Ya. ada satu lagi Pak Luki di Jakarta Selatan yang sudah menunggu. Kita sapa juga ya Pak ya. Pak Ya, Luki, Pak. Ya. selamat Pak siang Luki. Pak, silakan. Iya, selamat pagi Pak, Bu Anissa, Pak Timbul ya. Iya, kalau Ya, saya selamat pagi Pak Luki. Iya, jadi kalau saya tuh lihat kalau zaman dulu Orde Baru itu kan ya sampai SBY itu produk mobil itu mobil Jepang masih lumayan banyak Toyota Honda. Tapi begitu era Jokowi itu kan banyak mobil Cina dengan kampanyenya green ya, eco green gitu ya istilahnya, EV, electric vehicle, mobil listrik. Nah tapi memang itu langsung menggenjot dan bisa menjatuhkan yang konvensional yang pakai BBM. Nah cuman dilihat lagi itu zaman dulu tuh yang namanya CBU, complete build up itu jarang banget ada di Indonesia. Tapi sekarang ya EV itu ya CBU semua. Jadi kok kenapa nggak sensitif? Jadi otomatis karyawan juga ya dengan omset turun otomatis produksi turun. Nah ini yang CBU-nya bergelimang gitu di sini. Jadi di sini hanya pemakai aja, pedagang sama pemakai. Jadi bukan pembuat. Kalau zaman dulu kan targetnya ekspor untuk ke Asia. Nah sekarang malah yang dari Vietnam yang adiknya kita ya udah masuk ke sini juga dengan CBU. Jadi kok kenapa nggak sampai sensitif itu gitu loh untuk pemerintahnya, pola pikirnya. Jadi kalau misalnya ya kereta api aja yang bus itu kan build up semua tuh dari sana. Sedangkan kan kita punya produksi Inka. Nah Inka dulu kan fokusnya untuk ekspor. Nah sekarang malah impor semua CBU. Jadi wah kebalik-balik mungkin cara berpikir mungkin gitu. Makasih. Iya. Terima kasih ya Pak Luki atas komentarnya. Boleh langsung ditanggapi Pak Timbul? Ya, tentunya Pak Putra, Pak Luki, memang ini kan menjadi persoalan ya ketika kita saat ini juga dihadirkan pemagangan. Ya karena memang SDM-nya nggak bisa memenuhi kebutuhan dunia usaha sehingga itu juga yang menjadi faktor iklim investasi kita baik atau tidak. Karena investor datang itu ya walaupun pemerintah mengatakan sekian triliun, ratusan triliun, tapi memang kecenderungannya investasi yang datang itu adalah investasi padat modal dan teknologi yang memang membutuhkan SDM yang khusus gitu. Nah, sekarang ini pemerintah baru berusaha, walaupun kita bilang ya kita apresiasi juga untuk pemagangan nasional. Nah, tentunya ini kan juga bagian bagaimana SDM ini diperkuat. Nah, memang betul bahwa keterbatasan pembukaan lapangan kerja di dalam negeri memang juga harus bisa dicarikan apa di luar negeri yang memang juga SDM-nya bisa diperkuat. Nah, kalau fakta hari ini kan SDM calon pekerja migran kita kan disuruh bayar sendiri. Harusnya pemerintah menginvestasikan dana seperti pemagangan yang saat ini untuk para calon-calon pekerja migran kita sehingga mereka memiliki SDM yang berkualitas dengan pembiayaan full pemerintah untuk bisa bekerja di luar negeri. Lapangan kerja masih cukup besar di sana, khusus misalnya perawat-perawat untuk bisa mendapatkan bahasa yang baik dan sebagainya. Kita nggak kalah kok dari Filipina, perawat-perawat Filipina. Nah, dengan demikian akan mendapatkan upah yang layak. Nah, kan baru ketentuan tentang upah layak ini kan juga yang memang menjadi daya tarik untuk mereka bekerja di sana ataupun di dalam negeri ya. Kalau informal, misalnya mau menanam pohon itu belum tentu dapat upah layak gitu ya. Nah, jadi kalau saya sih mendorong memang kebijakan magang di dalam negeri itu juga harus bisa bagaimana untuk calon-calon pekerja migran kita dilatih tanpa disuruh bayar, biar pemerintah menginvestasikan berinvestasi dari APBN-nya untuk bisa menciptakan SDM yang berkualitas untuk PMI. Nah, berikutnya juga ini kan tadi orientasi pengalokasian government spending ya, government expenditure itu kan tadi yang untuk makan bergizi gratis, kemudian koperasi merah putih, nelayan, itu kan juga anggarannya cukup besar tuh. Yang memang harusnya itu berorientasi pada pembukaan lapangan kerja formal yang berkelanjutan gitu. Nah, kalau ini kan informal yang ad hoc, yang memang nanam ya itu aja, tidak berkelanjutan sehingga dia tidak juga menjadi daya tarik. Misalnya sekarang nih, ada stimulus 35 juta kepala keluarga, rumah tangga yang dapat 30 triliun. Kalau menurut saya kan sebenarnya sudah ada kan BLT yang normal. Ini kan ada tambahan nih. Bagaimana kalau yang 30 triliun itu diinvestasikan untuk bisa membuka lapangan-lapangan kerja formal gitu. Daripada kita ngebuat spending yang akhirnya
ad hoc aja ya habis gitu. Nah, tentunya kan BLT sudah ada format-format jadwal-jadwalnya. Nah, jadi tentunya memang ini bagian-bagian yang kita harapkan government spending itu juga bisa menciptakan lapangan kerja yang lebih berkelanjutan, yang lebih bersifat formal seperti itu. Anggarannya cukup besar, 30 triliun dan sebagainya. Nah, Danantara juga kan dananya cukup besar. Bagaimana untuk mendorong pembukaan lapangan kerja ini supaya bisa memenuhi pengangguran terbuka, setengah penganggur dan sebagainya. Nah, demikian juga kebijakan-kebijakan, misalnya nih ada kebijakan tentang bahan bakar. Itu kan akhirnya karyawan-karyawan sel, karyawan BP dan semuanya kan akhirnya nganggur gitu loh. Kan sebenarnya nggak perlu kita lakukan sekarang untuk bisa menjadikan para penganggur-penganggur baru. Nah, kebijakan-kebijakan ini yang memang harusnya lebih kepada berorientasi dulu buka lapangan kerja gitu. Nah, tentunya kalau memang mau berkualitas ya Pertamina harus meningkatkan kualitasnya dan sebagainya sehingga bisa bersaing dengan sehat. Demikian juga dengan kita sekarang punya potensi ya, ada CEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement dengan Uni Eropa, dengan Kanada. Itu kan bagian yang memang punya potensi pasar di sana. Nah, kalau dengan Amerika kita punya kendala, kalaupun kita sekarang menjadi 19% tarifnya, tapi paling tidak pasar-pasar yang baru ini dengan perjanjian CEPA ini, Comprehensive Economic Partnership Agreement ini, yang harusnya bisa dimanfaatkan secara lebih maksimal sehingga lapangan kerja di dalam negeri yang memproduksi barang-barang ekspor ini lebih bergeliat gitu. Nah, pembukaan lapangan kerja ini yang memang bisa akhirnya mengurangi tingkat pengangguran terbuka. Artinya apa? Ya mereka butuh modal. Iya, harus juga dikasih insentif lending pinjaman dengan suku bunga yang relatif lebih murah. Kalau sekarang kan relatif masih mahal gitu ya. Nah, itu kan bagian dari upaya untuk membuka lapangan kerja menurut saya. Baik, Pak Timbul, ada 2 pendengar ya yang sudah menunggu. Ini cukup ramai, kita sapa dulu ya. Ada Pak Bram di Bogor. Silakan Pak Bram. Selamat pagi Bu Anissa dan Pak Timbul. Selamat pagi Pak. Ya Pak Bram. Selamat pagi Pak. Terima kasih Pak waktunya. Bu, saya mau coba juga sederhanakan dan persingkat kalau menurut saya. Jadi begini, memang persoalan lapangan kerja kan memang bukan soal yang mudah ya pasti. Artinya ini kompleks dan saling kait-mengait dengan yang lain, itu satu. Nah, yang saya lihat khususnya selama setahun pemerintahan Pak Prabowo dan Gibran ini adalah mereka jadi untuk mengidentifikasi root problemnya atau problem dasarnya ini yang belum ada. Jadi kalau misalnya kita mau perang itu kan kita harus tahu nih mana-mana titik lemah dari musuh kita. Nah, ini yang kelihatannya tidak terkoordinir, tidak terorkestra dengan baik, itu satu. Kedua, komunikasi. Jadi narasi yang disampaikan ke masyarakat ini dari pemerintah kabinet ini juga kurang. Artinya gini, masyarakat kan harusnya juga diedukasi dengan persoalannya apa, kita sedang melakukan apa, dan ini tidak semudah membalik tangan segala macam. Nah, ini juga yang saya lihat tidak tersampaikan ke masyarakat sehingga kita nggak tahu, masyarakat itu tidak tahu apa sih problemnya, apa sih yang jadi PR terbesarnya dari pemerintah ini untuk masalah soal ketenagakerjaan. Contoh yang bagus tadi disampaikan soal SPBU swasta ini. Jadi puzzle ini masing-masing jalan sendiri-sendiri. Mungkin memang niat baik dari ESDM untuk supaya Pertamina seperti bagus segala macam, tapi kan ada gesekan dengan yang di ketenagakerjaan misalnya. Nah, inilah yang PR yang harusnya kabinet ini yang harus memfikirkan bagaimana mengidentifikasi ini dan menyampaikannya, narasinya dengan baik ke masyarakat. Itu menurut saya Pak, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih ya Pak Bram ya. Ada satu lagi Ibu Mita di Jakarta Selatan. Selamat siang Bu Mita, silakan.
Selamat siang, Pak narasumber. Begini, saya sependapat dengan Bapak tadi bahwa mestinya uang yang akan digelontorkan untuk BLT itu bisa bikin pabrik, bikin apa sesuatu gitu loh. Dan jangan, saya kok nggak suka ya. Ini dikit-dikit untuk mengayomi masyarakat. Mereka dikasih BLT dan ini naik lagi dari berapa 600 jadi 900. Prabowo katanya akan meningkatkan BLT masing-masing yang dari 600 jadi 900. Kenapa nggak uang yang seperti Bapak bilang, uang itu bikin pabrik, bikin apa sesuatu, do something untuk masyarakat, bikin pabrik, jangan mereka dikasih uang aja. Sekarang betul-betul Pak, masyarakat ini susah loh cari kerjaan. Kenapa? Solusinya kita tidak bikin pabrik, malah ada perusahaan-perusahaan yang hengkang ke Vietnam, ke Malaysia, kemana-mana. Itu harus dipertanyakan apa sebab perusahaan-perusahaan yang tadinya nyaman di sini, apa sebab mereka hengkang. Kan kita tahu bahwa banyak preman, prosedur untuk mendirikan bangunan segala macam, pabrik segala macam itu susahnya setengah mati. Karena saya lihat yang decision maker untuk duduk di pemerintahan itu Pak, orang yang dipikirkannya cuma untuk dirinya sendiri. Apalagi sekarang partai begitu banyak anggota DPR. Mereka untuk memperkaya diri sendiri, bukan untuk kemakmuran masyarakat. Jadi saya setuju Bapak bilang bahwa kenapa uang yang berapa puluhan triliun itu tidak bikin pabrik? Kenapa kita masih impor seperti garam, segala macam, impor bawang putih? Do something, mestinya pertanian. Kita kan daerahnya bisa untuk pertanian. Kenapa mesti semua impor, segala sesuatu impor? Ini yang nggak becus ini Pak. Yang duduk di pemerintahan ini mestinya di reshuffle. Pak Prabowo jangan omon-omon aja. Udah 1 tahun tetapi tidak ada kemajuan. Baru-baru ini ya kebetulan ada nih keponakan looking for job, katanya ada available di Jepang untuk dia udah ikut training Joy Care namanya, mungkin look after orang tua apa segala macam. Kita datangin ke itu, kenyataan nih perusahaannya tidak ada terdaftar. Nah seperti itu masyarakat jadinya bingung, kemana mereka harus ngadu, kemana harus cari kerjaan. Bu Mita, kami sudah mendapatkan poinnya ya. Terima kasih Bu Mita atas komentar dan tanggapannya. Boleh langsung ditanggapi Pak Timbul. Ya, terima kasih Pak Bram dan Bu Mita. Ya tentunya memang betul pembukaan lapangan kerja ini, penciptaan lapangan kerja ini memang melibatkan sektoral kementerian lembaga lainnya ya. Tetapi memang betul memang harus ada koordinasi, harmonisasi, komunikasi supaya bisa memastikan pekerjaan yang sekarang sedang ada itu dihindari terjadinya PHK, harus diperkuat, dipertahankan untuk menurunkan jangan sampai jadi pengangguran terbuka. Nah, yang belum ada dibuka. Nah, dibuka ini kan juga harus ada insentif-insentif yang memang juga untuk bagaimana mereka yang investor tuh tertarik gitu ya. Misalnya di daerah-daerah kawasan industri yang upah minimumnya sudah tinggi itu kan banyak yang pindah ke Jawa Tengah. Nah, kekosongan itu kan mungkin akan lama untuk terisi. Nah, bagaimana sekarang kasih aja insentif bahwa pakai aja tuh lahan, yang penting Anda berusaha dan sebagainya. Nah, mengenai sewa dan sebagainya kita kasih kebijakan khusus gitu. Nah, ini kan bisa menjadi pembukaan lapangan kerja yang real, yang di sektor-sektor formal untuk investor dalam negeri maupun luar negeri. Nah, jadi harus memang melibatkan semua kementerian lembaga yang memang terlibat dalam pembukaan lapangan kerja. Bukan hanya Kementerian Ketenagakerjaan sih memang, tetapi kan harus koordinasi. Tadi saya setuju dengan Pak Bram untuk komunikasi, edukasi dan sebagainya. Nah, kembali bahwa memang ini yang harus Bu Mita ya, bahwa memang tentunya Undang-Undang Dasar 45 pasal 27 kan jelas, dengan sangat jelas pemerintah negara wajib memberikan penghasilan kehidupan dan penghasilan yang layak kan gitu ya. Nah, artinya pekerjaan dan penghidupan yang layak ini kan ya ditelurkan dengan membuka lapangan kerja seluas-luasnya supaya mereka bisa bekerja. Nah, kembali saya sih berharap nih government spending ini benar-benar yang bisa
stimulus pekerjaan-pekerjaan yang berkelanjutan, bukan yang bersifat konsumtif yang ad hoc gitu. Yang memang sayang kalau uang yang besar ini hanya ad hoc gitu. Misalnya tadi bagaimana untuk memberikan 30 triliun untuk yang sampai di Desember ya, 300. Setelah itu selesai. Memang betul bahwa uang ini kan akan dikonsumsi. Nah, kemudian uang yang dikonsumsi ini kan juga akan meningkatkan konsumsi agregat. Konsumsi agregat juga memang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Tapi kan itu sistem sifatnya yang ad hoc gitu, sementara, tidak berkelanjutan. Nah, ini yang kita harapkan bagaimana mendorong investasi CCI-nya itu untuk yang bisa berkelanjutan dengan dana-dana APBN ini yang akhirnya bisa lebih membuka lapangan kerja dan bersifat berkelanjutan gitu, tidak ad hoc dan sebagainya. Nah, tetapi kembali bahwa konsepsi kita kan masih bersifat yang kasih ikan gitu ya, bukan kasih kail ya. Walaupun sekarang semangatnya untuk memberikan pemagangan, iya. Jadi pemagangan juga kan ini artinya belum tentu orang yang magang langsung kerja, karena tergantung perusahaan penyelenggara pemagangan. Nah, jadi harusnya tetap membuka lapangan kerja sehingga SDM yang sekarang tersedia bisa tersalurkan. Saya khawatir SDM yang sudah nanti punya sertifikat magang setelah selesai dengan program baru kita ini, dia nggak kerja juga. Nah, takutnya memang mereka jadi akhirnya ya formalitas aja tuh magang kan gitu. Jadi pemagangan kan harus disertai dengan bagaimana membuka supaya SDM ini tersalurkan, dan itu menjadi daya tarik investasi untuk masuk ke Indonesia karena SDM-nya ada. Di Jawa Tengah banyak yang masuk ke daerah Jawa Tengah karena upah minimumnya masih rendah. Tetapi di sana cari SDM-nya susah. Nah, ini kan persoalan gitu loh. Ada pekerjaannya tapi SDM-nya belum tentu bisa mengisinya. Nah, demikian juga dengan daerah-daerah lainnya. Nah, ini kan juga artinya memang SDM itu harus diperkuat, dan tentunya ini tidak hanya dalam negeri tapi juga untuk yang pekerja migran kita keluar, kasih pelatihan-pelatihan yang memang berbasis pada biaya dari pemerintah, APBN dan APBD, sehingga mereka nggak usah sibuk nyari uang untuk ikut pelatihan, biaya tinggi dan sebagainya. Nah, jadi itu kira-kira untuk Pak Bram dan Bu Mita ya, bahwa memang ini hasil survei ini ya memang menjadi hal penting untuk ditingkatkan. Jangan sampai nanti yang 19 juta memang nggak terbuka. Kalaupun nanti terbuka, banyakan di sektor informal yang nggak jelas juga arah kebijakan untuk perlindungan yang disebut dengan pekerjaan dan penghidupan yang layak itu gitu. Pak Timbul, kalau kita bicara soal program magang yang baru-baru ini diadakan pemerintah ya bagi fresh graduate, kita kan sebelumnya juga punya tuh yang programnya Pak Jokowi ya, terkait dengan pelatihan-pelatihan yang kemudian nanti masyarakat juga mendapatkan bantuan biaya nih untuk cari kerja. Tapi kalau sejauh ini apakah Pak Timbul memang melihat pemerintah ini terlalu fokus kepada pekerja-pekerjaan yang membutuhkan low skill saja dan mengabaikan mungkin keterampilan-keterampilan yang lain sehingga sulit terserap di dunia kerja? Ya, jadi memang selama ini kan program pelatihan kita kan, kalau menurut saya, mohon maaf, kartu prakerja, ya, jaminan kehilangan pekerjaan, salah satu manfaat adalah pelatihan. Itu kan ala kadarnya gitu loh. Dia tidak bisa, ya, waktu kartu prakerja, itu kan dia memberikan pelatihan, itu kan yang sebenarnya dari YouTube aja bisa gitu, dari tidak bagaimana mendidik untuk melatih, misalnya orang ngelas di atas ketinggian, orang ngelas dengan skill yang untuk barang apa dan sebagainya, kan enggak gitu loh. Karena memang juga alokasi anggarannya kan hanya sekitar 1 juta, 2 juta yang memang Anda mau kerja, mau melatih apa gitu loh. Nah, saya sih berharap ya, sudah saya sampaikan berkali-kali, proses pelatihan ini harus digabung nih. Nggak lagi ada program kartu prakerja, ada program pemagangan, ada di pemagangan sekarang, terus kemudian ada pelatihan di kartu jaminan kehilangan pekerjaan, ada pemagangan di kementerian lembaga, disatukan sehingga efisiensi anggaran, sehingga bisa memastikan kita nih butuh SDM untuk dunia usaha, dunia industri itu yang relatif biayanya mahal. Oke, kita siapkan pelatihan itu sehingga SDM kita benar-benar memenuhi kebutuhan dunia usaha, dunia industri. Kalau kita sekarang ini kan formalitas aja, ada pemagangan. Saya sih yang terus terang, kartu prakerja tuh salah satu contoh program yang nggak efektif dan
tidak bisa menciptakan SDM gitu loh. Kalau selama ini duit yang sekian triliunan sudah habis di kartu prakerja, harusnya kan ngapain kita punya pemagangan lagi gitu loh. Kan artinya sudah ready kan ada SDM. Tapi kan nyatanya tidak. Dari 2021 kita ada jaminan kehilangan pekerjaan yang namanya manfaat pelatihan. Itu pun juga tidak diminati. Nah, jadi kembali bahwa persoalannya kita juga belum bisa memanage, melakukan sebuah upaya pelatihan termasuk pemagangan yang benar-benar memenuhi kebutuhan dunia usaha dan dunia industri dengan anggaran yang cukup gitu loh. Kalau sekedarnya aja 1 juta, saya bilang mau anggaran apa, pelatihan apa? Apakah dunia usaha, dunia industri membutuhkan orang yang bisa ngelas itu dengan 1 juta? Anggarannya enggak bisa. Nah, ini kan persoalan bagaimana keseriusan pemerintah untuk menghadirkan pelatihan-pelatihan yang memang dibutuhkan dunia usaha, dunia industri dengan kecukupan anggaran. Nah, jadi seperti sekarang juga kan, ini kan persoalan kalau dia SDM-nya nggak ada, tenaga kerja asing akan datang. Kenapa orang lebih menyukai? Karena ya sudah ready, sudah siap kerja, tinggal ngurus tenaga kerja asingnya, ya. Nah, ini kan persoalan kalau kita begitu terus ya jadi penonton. Nah, jadi menurut sih kembali ya, pembukaan lapangan kerja ini harus benar-benar disertai secara lebih kuat oleh SDM kita dengan pelatihan. Kalau kita melihat pendidikan angkatan kerja kita kan 53% itu lulusan SMP ke bawah. Nah, SMA kuliah pun yang lulus hanya menghasilkan ijazah, dia belum punya sertifikat. Makanya pemerintah sekarang mengeluarkan proses pemagangan nasional. Kan ini harusnya kan sudah bisa dibaca dari dulu ya, dari sisi hulu, bagaimana pembukaan lapangan kerja itu didukung oleh dunia pendidikan dengan adanya sertifikasi. Kan gitu. Jadi mereka lulus, punya ijazah, punya sertifikat. Kalau sekarang kan ya udah yang baru lulus sebelum setahun dikasih pemagangan sehingga punya nanti sertifikat kerja. Nah, itu yang menjadi modal dia untuk mendapatkan skill untuk melamar kerja di tempat lain gitu. Baik, Pak Timbul ada komentar yang masuk kepada kami, salah satunya dari Ibu Dewi mengatakan lapangan kerja saat ini sangat sulit untuk mau kerja di pabrik maupun mau kerja di pabrik pun dicaloin. Kerja di pabrik kalau laki-laki dicaloin antara 10 sampai 15 juta. Kalau perempuan 5 sampai 10 juta dan ini sudah jadi rahasia umum. Entah kapan, rakyat kita bisa merdeka, pangan, papan, dan sandang. Merdeka hanya untuk sebagian golongan saja. Kemudian Pak Oscar juga berkomentar, banyak program Prabowo pro rakyat, tetapi yang dieksekusi menguras APBN yang besar seperti MBG yang kesannya dipaksakan, karena tidak berjalan sesuai dengan tujuannya, di mana programnya ada yang keracunan, dan sekarang Koperasi Merah Putih pun yang belum berjalan, karena belum 1 tahun dan umumnya koperasi biasanya pengurusnya saja yang disejahterakan. Jika tidak sejahtera, dan tidak ada pengawasannya ketat. Kemudian ada lagi Pak Anwar di Karawang mengatakan seperti ini. Prabowo pernah berjanji pada peringatan Hari Buruh 1 Mei 2025 akan mencabut semua aturan terkait buruh kontrak. Janji itu terekam jelas secara digital dan banyak diliput media saat itu. Lalu mana realisasinya sekarang? Boleh ditanggapi sekaligus sebagai closing statement, Pak Timbul. Ya, terima kasih. Jadi memang betul karena sisi supply-nya, penyedia lapangan kerjanya rendah, demand-nya, pencari kerjanya sangat besar, maka ini adalah ruang untuk melakukan eksploitasi. Orang mau kerja cari duit harus dimintain uang lagi. Itu banyak tuh di sektor-sektor outsourcing gitu ya, yang memang juga mau nggak mau jadi akhirnya ya udahlah daripada nggak kerja saya bayar gitu. Nah, dalam Undang-Undang 13 2003 tentang ketenagakerjaan itu memang dilarang untuk memberikan uang, kan ada ketentuan bahwa orang mencari kerja itu harus tanpa bayaran. Nah, ini memang kelemahan pemerintah juga yang klasik ya, tidak hanya sekarang. Nah, jadi memang ini persoalan karena sisi supply demand-nya, orang banyak yang mencari kerja daripada nggak kerja, ya udahlah saya tanam aja 5 juta, 10 juta. Padahal di situ pun upahnya upah yang minimum dan sebagainya. Nah, ini memang ruang oleh oknum-oknum ya, sehingga menyulitkan. Dan ini pemerintah harus mengatasi ini, jangan sampai mencari kerja kok harus bayar dan sebagainya. Nah, demikian juga Pak Anwar dan sebagainya ya, terkait dengan persoalan-persoalan ini memang kembali ya, bahwa saya sih berharap di 4 tahun ke belakang ini itu kan harus benar-benar fokus bagaimana untuk
menciptakan lapangan kerja, karena ini awal dari menghindari terjadinya kemiskinan. Orang dikasih pekerjaan yang layak, yang memang berkelanjutan sehingga bisa mendapatkan penghasilan untuk bisa konsumsi. Jadi kan dengan pekerjaan konsumsi agregat akan lebih besar gitu. Nah, jangan dikasih kain ikannya gitu. Konsumsi agregat iya betul ditambah tapi ad hoc gitu. Karena dia tidak didasari pada kailnya, pada caranya untuk mencari ikan kan begitu. Nah, memang dalam proses kemarin di May Day kan dijanjikan dan sebagainya. Tapi kembali ya, misalnya saya sih ingat harus ada dijanjikan benar Satgas PHK. Nah, ini kan juga sebenarnya kalau menurut saya penting bagaimana bisa mengantisipasi adanya perusahaan-perusahaan yang memang akan mem-PHK, akan terkena pilot dan sebagainya. Nah, misalnya waktu itu Carlo Sritek gitu ya, atau perusahaan-perusahaan lain yang dipilotkan, dia berusaha pemerintah untuk mengatasi sehingga bisa menjadwal ulang dengan kreditor untuk memastikan jangan dipilotkan. Ini kan artinya masih berjalan nih perusahaan. Nah, Satgas PHK menurut saya itu penting untuk bisa mengidentifikasi persoalan PHK dengan mencari solusinya gitu di sisi hulunya supaya jangan sampai terjadi PHK. Tentunya peran pemerintah baik insentifnya di sana maupun negosiasinya sehingga perusahaan ini bisa terus bekerja, berproses, berproduksi, pekerja tidak di PHK. Utamanya sekarang selain buka lapangan kerja adalah mempertahankan pekerjaan yang ada seperti itu. Jangan dibiarkan PHK terus gitu. Mungkin gitu aja. Baik, terima kasih Pak Timbul ya atas waktunya. Selamat siang Pak. Selamat siang Mbak Nisa, terima kasih. Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia atau OPSI Timbul Siregar. Ada juga komentar dari Pak Dedi di Bandung yang mengatakan, mengomentari penanggulangan pengangguran, saran saya Bapak Presiden ada rencana ribuan BUMN akan diciutkan menjadi hanya 200 saja. Coba sarana dan prasarana sudah siap buat pabrik baru. Kalau tidak sewakan ke swasta, gratiskan gedung-gedung ex BUMN. Contoh lain, pabrik Extritex di Jawa Tengah dimanfaatkan buat pabrik baru tampung semua penganggur-penganggur. Terima kasih pada pendengar yang telah berkomentar. Elshinta News and Talk.